Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 4 tren kripto yang menurut saya akan tren di 2022 gitu ya. Kembali lagi ini hanya prediksi, kita nggak tahu trennya akan gimana, tapi menurut saya ini mungkin ada 4 sektor yang bisa trending di 2022 ya. Kita akan bahas satu persatu berikut dengan alasannya. Kira-kira kenapa sih menurut saya ini bisa trending ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu tren-trennya kira-kira ini, kita bisa mulai memposisikan diri kita atau portfolio kripto kita gitu ya terhadap tren ini, kita sesuaikan. Nah, jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu share videonya, like dan juga subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Oke, langsung masuk ke tren pertama. Tren pertama itu ini mungkin cukup obvious juga, yaitu adalah di dalam tren Metaverse, NFT, crypto gaming gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya sendiri Metaverse ini akan cukup trending di 2022 dengan adanya banyak perusahaan yang akan lebih masuk ke dalam dunia virtual ini ataupun Metaverse gitu ya. Dan biasanya yang ada relasi dengan Metaverse itu juga ke dalam NFT gitu ya. Biasanya barang-barang yang diperdagangkan dalam Metaverse itu dalam bentuk NFT. Jadi ya kedua sektor ini akan cukup bisa dibilang ada positif impact lah terhadap di tahun 2022. Dan kalau misalnya kita tanya beberapa coin, kalau untuk Metaverse sebenarnya ini lebih ke arah condong ke dalam gaming token. Dan kalau teman-teman perhatikan juga banyak sekali gaming token yang sebenarnya gamenya tuh belum ada gitu, gamingnya belum launching. Kapan mereka akan launching game ya? Apalagi kalau game-game ini yang di cukup bawah gitu ya. Kapan akan launching? Launchingnya biasanya itu di tahun 2022 ataupun di tahun mendatang gitu. Jadi ini masih project baru. Jadi kalau menurut saya ini akan cukup positif juga. Apalagi kalau misalnya kita lihat nanti mungkin play to earn akan lebih banyak dimainkan oleh banyak orang juga. Play to earn game, dimana kalian memainkan game tapi kalian dibayar gitu kan. Berbeda sekali dengan yang kita alami sekarang. Kira-kira seperti itu. NFT juga sama. Jadi itu tren pertama ya. Metaverse dan NFT gaming. Lalu tren yang kedua yang menurut saya ini cukup menarik itu adalah Ethereum Layer 2 Scaling Solutions. Artinya kenapa? Kenapa Ethereum Layer 2 ini menjadi tren berikutnya untuk di tahun 2022? Yang saya pikirkan itu seperti ini. Ini kita lihat dari Ethereum Bitcoin chart. Ini dalam weekly chart. Kalau kalian perhatikan, ini tuh Ethereum sama Bitcoin ini lagi proses akumulasi yang cukup panjang. Kita bisa perhatikan ini dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Walaupun ini kita bisa lihat ada sedikit breakout, tapi mungkin saya rasa ini dalam tahun 2022 ini breakoutnya akan lebih besar sekali gitu ya. Apalagi ini dengan kalau secara technical pattern, ini ada pattern cup and handle. Lalu kalau di tahun 2022 sendiri, teman-teman tahu yang adanya development Ethereum 2.0 gitu ya. Ethereum 2.0 ini mungkin akan menjadi sentimen positif lagi terhadap Ethereum. Mungkin itu adalah alasan kenapa mungkin Ethereum bisa outperforming Bitcoin, apalagi dengan Ethereum Bitcoin chart. Kalau Ethereum naik, artinya apa? Artinya Ethereum itu akan lebih ya outperforming, naiknya akan lebih besar daripada Bitcoin. Istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya salah satu yang kita bisa take advantage di dalam sentimen ini, yang pertama adalah membeli Ethereum, itu satu, atau yang kedua adalah membeli layer 2 scaling solutionnya dia. Karena kalau menurut saya layer 2 nya ini is here to stay juga. Ethereum layer 2 walaupun dia akan menjadi solusi terhadap Ethereum yang sekarang, tapi dia juga akan di sini untuk kedepannya gitu ya. Dan layer 2 scaling solution ini juga ada beberapa yang lagi trending gitu ya, yang lagi cukup ada banyak sentimen. Kalau kita coba baca dulu sekilas ya. Due to the high number of decentralized applications and use case built on top of Ethereum. Jadi dengan banyaknya dApps, Ethereum sendiri akan adalah layer 1 yang paling besar ya. Kita lihat ini coin nomor 2. Makanya banyak sekali aplikasi-aplikasi di atas Ethereum. Nah, dengan adanya ini, makanya kita bisa lihat bahwa Ethereum punya network congestion sering mungkin sedikit lama untuk melakukan satu transaksi. Lalu yang kedua adalah gas fee-nya yang mahal gitu. Itu mungkin salah satu kelemahan Ethereum. Makanya dibuatlah layer 2 scaling solution. Dan kalau kita lihat lagi untuk layer 2-nya Ethereum ini dibagi ke beberapa hal. Yang pertama itu ada sidechain. Sidechain berarti side sebelahnya lah gitu ya. Kalau kita lihat lagi, sidechain itu sebenarnya sidechains are separate blockchains that run in parallel to Ethereum mainnet and operate independently. Artinya apa? Artinya itu ada Ethereum gitu ya, ada Ethereum, lalu ada sidechainnya lagi, chain sebelahnya gitu, dan mereka berjalan bersama-sama, istilahnya seperti itu ya, ada koneksinya gitu. Dan salah satu yang bergerak di bidang sidechain ini adalah Polygon Matic, dan teman-teman bisa lihat juga Polygon Matic cukup mengalami sentimen positif. Kenapa?
bukan hanya karena sidechain, karena Polygon ini juga aktif di bidang rollups. Nanti saya akan lebih lanjut lagi membahas tentang rollupsnya ya. Lalu ini untuk tadi sidechain. Yang kedua adalah channel. Kalau channel ini cukup menarik, tapi ini belum trending. Ini mungkin masih relatif baru dan ya lebih trending yang ketiga untuk yang terakhir ya, yang rollups. Tapi kalau channel sendiri, channel permits reduction of the load and transaction cost on layer 1. Jadi ini transaksi cost di dalam layer 1, loadnya atau bebannya dia itu akan dipindahkan ke dalam layer 2-nya lah istilahnya. Jadi ini yang namanya channel secara mudahnya. Dan salah satu example project dari channel ini adalah Seller Network. Seller Network sebenarnya cukup menarik juga sih. Tapi yang lagi trend itu justru di bidang rollups ini. Nah, rollups ini teman-teman bisa perhatikan, rollup based layer 2 solution have many benefits. Ada beberapa kelebihan dari rollups. Yang pertama tadi, dengan adanya dia menjadi solusi, higher transaction per seconds atau TPS-nya naik. Yang kedua adalah lower transaction fee-nya juga, lebih murah. Faster transaction confirmation, lebih cepat untuk confirm untuk satu transaksi, apalagi untuk teman-teman yang sering melakukan transaksi gitu ya. Yang ketiga adalah increase security, lebih aman. Kenapa? Karena lebih di-add layer baru lah gitu ya. Dan kita lagi, rollups rely on the security of the Ethereum blockchains, hence they are believed to be more secure. Ya, lalu kita lagi di sini optimistic rollups. Ada rollups, ada dua rollups sebenarnya yang lagi tren, yaitu adalah optimistic rollup, yang kedua adalah ZK rollup. Nah, kita bahas satu dulu. Optimistic rollup itu apa? Optimistic rollup adalah melakukan fraud proof atau ini fraud itu penipuan gitu ya, biar nggak ada penipuan. The main idea behind fraud proof itu apa? Idenya tuh sebenarnya cukup simple, dimana dia akan send data dari layer 2 ke layer 1, tapi datanya itu bukan data seluruh datanya, karena kalau send seluruh datanya itu akan berapa lama gitu ya. Jadi ini send minimum data, seperlunya aja datanya untuk layer 1, dan di layer satunya ini akan dicek gitu, dan akan di-assume atau akan dipikir bahwa itu akan menjadi correct gitu ya, dan makanya namanya itu adalah optimistic rollup. Jadi kita akan assume bahwa ini benar datanya gitu ya. Tapi kalau ternyata datanya nggak valid, nah itu yang akan menjadi problem di optimistic rollup. Dan salah satu kelemahan optimistic rollup juga adalah long withdrawal periods, even weeks. Jadi ya ini cukup lama lah istilahnya kalau misalnya ada suatu problem dan lain-lain. Itu di optimistic rollup, tapi banyak sekali yang cukup menggunakan optimistic rollup juga. Kita lihat seperti Optimism, lalu kita lihat juga seperti Arbitrum, dan ini kalau tidak salah belum ada tokennya sih untuk kedua ini ya, kedua project ini. Tapi ada beberapa project yang sudah menggunakan layer 2 Arbitrum ini seperti DYDX, Immutable X, dan lain-lain. Nah, lalu yang ini cukup trending yaitu adalah ZK rollup, dan memang ini lebih banyak orang prefer ke dalam ZK rollup sendiri. ZK rollup ini adalah konsep yang namanya adalah zero knowledge. Zero knowledge artinya kita nggak tahu apa-apa gitu, kita nggak ada informasi apa-apa, zero knowledge. Hanya asal percaya sama orang lain lah gitu ya. Makanya kita lihat di sini dia punya eksplanasi. The proof can be quickly verified by the layer 1 contract when the transaction batch is submitted, and invalid batches can be rejected right away. Jadi ini langsung aja di-approve sama layer 1. Padahal tapi layer satunya tuh nggak tahu ini benar atau nggak. Kenapa? Karena dia namanya zero knowledge. Dia hanya percaya sama satu orang gitu ya. Ini kalau lebih detail lagi sebenarnya bisa untuk lebih detail lagi, tapi kita nggak akan terlalu mendetail. Dan yang cukup lagi trending di dalam ZK rollup ini adalah Loopring atau LRC. Ini bergerak di bidang tadi ZK rollup. Bukan hanya Loopring, kita teman-teman juga tahu Matic atau Polygon Matic ini juga sering mengadakan event yang namanya ZK Day atau ZK Event gitu ya. Jadi Matic ini kenapa bisa trend? Karena dia juga sudah mulai masuk ke dalam zero knowledge rollup-nya ini, bukan hanya sidechain. Dan untuk teman-teman yang mau cari, jadi layer 2 ada apa aja? Layer 2 sebenarnya banyak. Kita lihat dari sini ada Arbitrum, ada Cartesi, Immutable X, Loopring, ada Boba, ada OMG Network, Optimism, Polygon, Scale, ZK Swap, dan lain-lain. Dan ini teman-teman harus do your own research sendiri ya untuk beberapa kripto yang saya bacakan. Kira-kira itu tren kedua. Tren ketiga itu lebih ke arah layer 0 atau layer 0 sebutannya ya. Teman-teman mungkin familiar dengan layer 1. Layer 1 itu biasanya kan kita lihat yang besar-besar seperti Ethereum, Binance, Solana, Cardano. Nah, itu layer 1. Nah, layer 0 ini dia mengkoneksikan semua ya beberapa layer 1 dan project-project lainnya. Makanya dinamakan layer 0 layer 0 di bawahnya layer 1 gitu ya. Dan untuk beberapa contoh layer 0 itu yang cukup lumayan besar itu adalah Cosmos atau Atom ya. Cosmos Atom sebenarnya projectnya itu sangat-sangat bagus sih kalau misalnya dengan adanya Cosmos SDK ya kalau tidak salah ya.
Dan ini kita lihat ya, designing the Internet of Blockchain, di mana dia akan mengkoneksikan blockchain lainnya, project-project lainnya terhadap di dalam dia punya jaringan gitu ya, Cosmos networknya. Makanya ini dia jadi ada Cosmos Hub di tengahnya, lalu dia menjadi koneksinya gitu ya. Kira-kira itu bagaimana cara bekerjanya layer 0. Dan kalau teman-teman cek apa aja sih yang ada di Cosmos ini cukup besar. Ada Binance, ada Terra, Crypto.com, Terra USD, ada Rune, ada KuCoin, dan Oasis Network, Kava, dan lain-lainnya. Ini bergerak semua di dalam Cosmos Networknya sendiri. Tapi kenapa Cosmosnya nggak terlalu naik? Kalau Cosmos ini sebenarnya ada sedikit kurang begitu bagus kalau menurut saya di dalam tokenomics-nya. Jadi nggak ada terlalu dampak positif juga. Tapi secara fundamentalnya Cosmos Atom ini bagus sih sebenarnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita masuk untuk salah satu contoh layer 0-nya lagi ya. Salah satu layer 0-nya lagi yaitu adalah Polkadot ataupun Kusama. Itu bergerak juga sama dengan adanya dia Parachain Auction ya. Teman-teman mungkin tahu adanya lelang Parachain. Dan dengan adanya lelang Parachain ini akan menjadi dampak positif juga. Hampir sama seperti Cosmos, di mana dia akan menjadi koneksi terhadap project-project pendatang gitu ya. Dan ini kalau Parachain dan Polkadot ada 100, tapi bedanya mungkin kalau Polkadot ini sistemnya itu adalah menyewakan aja. Jadi setiap Parachain ini hanya dapat waktu tertentu lah, sekitar 2 tahun. Kalau misalnya 2 tahunnya sudah selesai, itu harus ikut lelangnya lagi. Kira-kira seperti itu mekanismenya. Beda di mekanisme aja. Dan ya, itu tren ketiga. Tren keempat yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah ke DeFi 2.0. DeFi 2.0. Jadi ini bukan DeFi yang biasa aja ya. Memang kalau DeFi ini memang ada sedikit beresiko. Kenapa? Karena memang regulasi-regulasi ini lagi mengincar DeFi. Itu yang ada sedikit resikonya. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya kita invest di project yang memang betul-betul bagus di dalam DeFi 2.0, itu nggak akan terlalu ada dampak lah istilahnya ya. Nah, DeFi 2.0 ini bedanya adalah ya biasa dia solve problem di dalam DeFi 1.0. Mungkin kalau DeFi 1.0 ini akan cukup simple, di mana ini hanya untuk transaksi, di mana kita bisa beli mungkin dengan decentralized exchange seperti Uniswap, PancakeSwap. Nah, kalau di DeFi 2.0 ini akan sedikit lebih advance sedikit gitu ya. Seperti apa? Seperti memprovide liquidity di dalam platformnya tersebut, yang biasanya digunakan dengan LP tokens atau liquidity pool tokens. Bisa yield farm juga. Teman-teman juga bisa bisa apply untuk hutang atau loaning gitu ya, tapi tetap harus ada jaminannya. Nah, jaminannya apa? Jaminannya adalah token-token yang kalian punya. Jadi ini yang namanya DeFi gitu. Lebih ke arah memang kalau misalkan kenapa harus regulasi, karena memang DeFi ini bisa dibilang melewati intermediaries gitu, yang tengah-tengahnya. Biasanya kalau misalnya kita mau melakukan transaksi itu ada tengah-tengahnya, biasanya itu bank gitu ya, bank. Tapi dengan DeFi ini bisa langsung aja gitu dari kita langsung ke platformnya, seperti itu namanya DeFi. Dan relasinya DeFi juga sebenarnya itu adalah di bidang stablecoin gitu ya. Banyak DeFi ini tadi kita bilang regulasi ya, banyak DeFi itu yang takut akan regulasi. Kenapa? Karena itu akan terdampak juga terhadap stablecoinnya, apalagi yang fiat backed stablecoin seperti USDT, USDC, mungkin BUSD ya. BUSD saya kurang konfirmasi, tapi yang USDT, USDC ini adalah fiat backed stablecoin. Nah, kalau misalnya diregulasi dan mereka ternyata ada problem, nah ini akan terjadi cukup masalah. Tapi kalau teman-teman perhatikan beberapa stablecoin lainnya seperti UST atau DAI, ini menggunakan algorithmic stablecoin, itu nggak terlalu terdampak terhadap regulasi-regulasi yang ada gitu ya. Sama Magic Internet Money juga salah satu stablecoin yang juga lagi trending dan bukan fiat back, cukup aman juga gitu. Dan seperti ini ada beberapa platform juga. Contohnya ya, kita lihat platform di dalam ekosistemnya Luna gitu ya. Ekosistemnya Luna, Terra Luna. Terra Luna sendiri kalau teman-teman yang belum tahu, dia ranking 9. Dan kalau menurut saya sendiri, Terra Luna ini banyak sekali project-projectnya dia itu di bidang di area DeFi 2.0 yang cukup berpotensi juga sih sebenarnya ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat nih yang cukup simple. Itu yang ada yang namanya Anchor Protocol. Ini untuk kalian untuk deposit duit lah, staking lah, istilah staking. Lalu juga bisa lihat ada Mirror Protocol. Kalau Mirror Protocol ini di mana namanya mirror ya, kaca gitu istilahnya. Jadi ini kalian bisa beli stok, tapi stoknya ini stok dalam USD lah gitu ya. Jadi ini akan ada sedikit cukup advance, tapi ya inilah istilahnya untuk dari Terra Luna sendiri. Ini dalam ekosistemnya Luna. Yang terakhir itu adalah Kujira. Kujira sendiri ini platform di dalam Terra Luna sendiri dalam bidang apa, dimana kita bisa menjadi whale gitu ya. Teman-teman takut kan kalau kita biasanya whale itu dananya harus banyak. Nah, kita kalau mau jadi whale itu cukup mudah di dalam platformnya Kujira. Everyone deserve to be a whale gitu ya. Di saat kita bisa melihat
likuidasinya dan lain-lain gitu ya. Ini cukup advance juga sih sebenarnya. Tapi ini adalah DeFi 2.0 yang akan mendatang dan menurut saya akan menjadi tren di tahun 2022. Kira-kira itu saja sih 4 tren kripto yang menurut saya akan tren. And kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, like dan juga subscribe ya. And see you in the next video. Bye bye.